أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayyuhal ikhwatul muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin atau kita hendaklah saling menjaga kehormatan, saling menjaga kemuliaan saudara kita muslim yang lain. Karena penting bagi kita untuk menjaga kemuliaan atau kehormatan umat Islam atau kaum muslimin yang lain, sebagaimana kita pun ingin dimuliakan, ingin dijaga kemuliaan kita dari orang-orang yang suka merusak kemuliaan, kehormatan ataupun kesucian dari dirinya. Banyak dalil, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan dari melakukan ghibah atau bahkan fitnah. Tidak boleh bagi kita semau kita menceritakan keburukan atau aib, kekurangan saudara yang lain. Oleh sebab itulah juga Islam telah mengajarkan kepada kita, jika ada di antara manusia sedang menggibah atau menceritakan keburukan saudaranya, diperintahkan oleh agama untuk mencegahnya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam beberapa riwayat, misalnya dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dabba lahma akhihi fil ghaibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tikahu minan nar." Jadi barang siapa yang membela daging saudaranya, maksudnya adalah barang siapa yang membela kehormatan, barang siapa yang membela kemuliaan saudaranya fil ghaibah, ketika saudaranya sedang goib, ketika saudaranya itu sedang tidak berada di hadapannya. Jadi orang membicarakan keburukan seorang muslim di belakangnya, maka kana haqqan Allah, maka Allah berhak, Allah berkewajiban ayyu'tiqahu, untuk memerdekakan dan membebaskan dirinya minan nar, dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Jadi di situ Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwasanya Allah akan membebaskan, bahwa Allah akan memerdekakan seorang muslim dari api neraka jikalau semasa hidup di dunia ini dia berusaha membela kehormatan, kemuliaan saudaranya yang sedang digibah, yang sedang disebarluaskan aib atau kekurangannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man radda an irdi akhihi radallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah." Man radda, barang siapa yang membela an irdi, kemuliaan, kehormatan ahi, saudaranya, radallahu an wajhin nar, maka Allah akan mencegah, maka Allah akan membela wajah orang itu dari api neraka, atau diri orang itu dari api neraka yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Jadi dalam dua riwayat ini jelas bahwa kita berkewajiban sebagai seorang muslim untuk senantiasa membela kehormatan, karena apa? Yang namanya ghibah itu dimanapun berada, kapanpun, sepanjang masa akan selalu ada orang saling menggibah. Bahkan dibantu oleh medsos, dibantu oleh
ya semacam WA, kemudian Facebook, Twitter, banyak ya manusia itu terjatuh ke dalam masalah gibah ini. Mereka merasa enteng, ringan ketika menceritakan keburukan orang. Jadi yang namanya gibah itu tidak akan mungkin hilang sampai kapanpun, sepanjang masa dan dimanapun. Bukan hanya orang-orang non-muslim, kaum muslimun pun terjatuh ke dalam gibah ini. Dia suatu amalan yang tidak memberikan faedah sedikit pun, bahkan akan memberikan keburukan ya bagi orang yang melakukannya. Yang kedua, bahwasanya kita pahami dari hadis di atas, bahwa sebagai seorang muslim kita tidak boleh membiarkan, kita tidak boleh mengabaikan terjadinya gibah. Kita harus mencegah kemungkaran gibah ini tersebar luas. Seperti juga Rasul pernah mengatakan di dalam hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi barang siapa di antara kamu ada yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau nggak mampu, fa bilisani, maka dengan lisan. Wa illam yastati fa biqalbi, kalau juga tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Wa dzalika dha'ful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran gibah ini sedang berada di hadapan kita, rubah dengan apa yang kita mampu. Ya, ini adalah merupakan ya kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berusaha mencegah, bukan malah membantu menyebarluaskannya atau mendiamkannya. Kita harus berusaha mencegah, apalagi itu adalah kehormatan, kemuliaan saudara kita. Apalagi dia yang digibah itu adalah orang yang secara yang kita lihat, ia adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, ulama-ulama, asatid yang mereka itu membela agama Allah, ya, dengan akidah yang murni, dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, dengan pemahaman kaum salafus soleh. Maka kita seandainya ada di antara para ulama atau asatid itu ya sedang dihina atau direndahkan martabatnya, sedang digibah bahkan difitnah, dan kita mampu untuk merubah dengan tangan, rubah. Kita bela kehormatan saudara, karena efeknya, imbasnya buat kita nanti di hari kiamat, Allah akan memerdekakan kita, Allah akan membela kita ya kelak di hari kiamat dari kobaran api neraka. Maka ini adalah merupakan jalan keselamatan untuk kita, supaya kita selamat nanti di hari kiamat. Salah satunya itu adalah dengan membela kehormatan ya saudara kita yang sedang dirusak, yang sedang dihancurkan, yang sedang dihinakan. Maka hendaklah kita saling membela dalam hal yang memang dibenarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sedikit nasihat ya buat saudara-saudaraku kaum muslimin ya agar tidak bermudah-mudahan dalam melakukan ghibah. Kemudian juga nasihat bagi kaum muslimin agar mereka itu mencegah kemungkaran dengan apa yang mereka mampu, dan yang penting adalah belajar membela ya kehormatan, kemuliaan saudaranya yang sedang dirusak dan sedang diruntuhkan atau mungkin diperburuk ya oleh ya orang lain. Maka belalah dengan apa yang kita mampu untuk membela, karena faidahnya, manfaatnya adalah nanti kelak di hari kiamat kita akan dijauhkan, dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dari neraka kelak, insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita ya seluruhnya sebagai umat Islam yang telah mengimani Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Akhirul kalam, walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك